Arman, seorang pemuda sederhana yang hanya bekerja sebagai kuli panggul, selalu dihina dan diremehkan oleh mertuanya. Mereka tak pernah melihat potensi dalam dirinya. Dalam upaya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pekerja kasar, Arman mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia melakukan sebuah ritual pesugihan yang menjanjikan kekayaan luar biasa. Namun, apa yang dimulai sebagai cara untuk membuktikan dirinya malah membawa Arman ke dalam perangkap gelap yang tak bisa ia hindari. Setiap langkahnya menuju kekayaan membawa dampak yang mengerikan, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Kesuksesan yang ia impikan ternyata adalah kehancuran yang tak bisa ia hindari. Arman, seorang pemuda sederhana yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli panggul di pasar, merasakan betul pahitnya hidup. Sebagai pria yang berasal dari keluarga miskin, dia tidak pernah bisa menyembunyikan status sosialnya. Namun, meskipun sudah berusaha keras, Arman seringkali dihina dan direndahkan oleh mertuanya. Setiap kali bertemu dengan keluarga istrinya, Arman selalu merasa tidak nyaman. Mereka, terutama ayah dan ibunya, sering menyebutnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka menganggapnya hanya sebagai pekerja kasar yang tidak akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak perempuan mereka. Dalam setiap pertemuan, entah itu saat acara makan malam atau sekadar berkumpul di rumah, Arman selalu menjadi sasaran ejekan. "Arman, kapan kamu bisa beli rumah? Anak kami kan perlu masa depan yang cerah," kata ibu mertuanya dengan nada sinis, membuat Arman menunduk malu. "Pekerjaanmu cuma itu-itu saja, mana bisa membawa anakku hidup dengan nyaman?" Ayah mertuanya pun tak kalah pedas. "Kamu cuma jadi kuli panggul di pasar, Arman. Bukan tipe pria yang bisa diandalkan untuk masa depan. Lebih baik buka mata, anakku pantas dapat lebih dari ini." Kata-kata itu seakan menusuk langsung ke dalam hati Arman. Setiap kali bertemu, perasaan terhina dan tak berharga itu semakin mendalam. Meskipun istrinya, Dian, selalu berusaha mendukung dan meyakinkan bahwa Arman cukup baik, rasa sakit hati akibat hinaan orang tuanya tidak pernah hilang begitu saja. Suatu malam, setelah pertemuan yang sangat tidak mengenakan dengan mertua, Arman pulang dengan langkah gontai. Ia melihat Dian yang sedang menunggu di depan rumah mereka yang sederhana. Senyumnya yang tulus tidak bisa menutupi kekesalan dan keputusasaannya. "Dian, aku merasa tidak pernah cukup. Mereka tidak pernah percaya padaku," ucapnya sambil menatap kosong. Dian berusaha memberi semangat, "Jangan dengarkan mereka, Arman. Kamu sudah bekerja keras, kita akan baik-baik saja." Tapi Arman tahu, apapun yang dikatakan Dian, hatinya tetap terasa kosong dan terluka. Namun, jauh di dalam dirinya, Arman merasa ada sebuah api yang mulai menyala. Api yang ingin membuktikan kepada mertuanya bahwa ia lebih dari sekadar kuli panggul. Ia merasa seperti ada yang harus dia buktikan, bahwa dirinya bisa lebih sukses, lebih dari yang mereka kira. Suatu malam, saat sedang duduk termenung di ruang tamu, Arman memutuskan untuk tidak lagi diam. Dia ingin merubah nasibnya, dan dia yakin, untuk bisa membuktikan diri, dia perlu mencari jalan keluar yang tidak biasa. Mertua dan orang-orang yang merendahkan dirinya itu tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Arman, seorang pria yang memiliki mimpi besar, meski dunia tidak memberinya banyak kesempatan. Dengan tekad bulat, Arman mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia tidak akan tinggal diam dan terus dihina. Ia akan mencari cara agar bisa berubah, agar bisa meraih kekayaan dan kehidupan yang layak, sesuatu yang bisa membuat mertuanya tertunduk malu. Namun, Arman tidak tahu bahwa keputusan yang akan dia buat akan membawanya ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Setelah malam yang penuh emosi, Arman tidak bisa tidur. Pikiran tentang hinaan mertua yang terus menghantui membuat hatinya semakin tergerus. Pekerjaan sebagai kuli panggul yang tak pernah selesai, gaji yang pas-pasan, dan hidup yang terasa monoton, semuanya itu membuatnya merasa seperti tak ada harapan. Arman tahu, dia harus melakukan sesuatu. Hidupnya tidak bisa terus begini. Suatu pagi, saat sedang beristirahat setelah bekerja, Arman bertemu dengan seorang teman lama, Jaka. Jaka adalah seorang pria yang dulu pernah tinggal di kampung yang sama dengan Arman.
tetapi sekarang sudah jauh lebih sukses. Jaka memiliki usaha sendiri, sebuah toko elektronik kecil yang lumayan berkembang. Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Jaka. Temannya itu kini selalu tampak percaya diri, dan setiap kali berbicara, ada aura sukses yang tak bisa disembunyikan. "Bro, kok kamu kelihatan lelah banget? Kerja terus?" tanya Jaka sambil menawarkan rokok kepada Arman. Arman mengangguk pelan. "Iya, Jaka. Kerja terus, nggak ada yang berubah. Gaji pas-pasan, hidup biasa aja. Kadang mikir, kapan ya bisa sukses kayak kamu?" Jaka tersenyum penuh arti. "Gitu ya? Kalau kamu mau, aku bisa kasih tahu cara buat cepat kaya, tapi, ya, itu pasti ada risikonya." Arman menatap Jaka, penasaran. "Cara cepat kaya? Maksud kamu gimana?" Jaka mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ada yang namanya ritual pesugihan. Bisa bikin kamu kaya dalam waktu singkat. Tapi ya, nggak mudah. Harus siap bayar harga yang sangat besar." Arman tercengang. "Ritual pesugihan? Maksudnya gimana tuh?" Jaka mulai menjelaskan lebih lanjut. "Jadi, pesugihan itu semacam perjanjian dengan makhluk gaib atau kekuatan tertentu yang bisa memberikan kekayaan, tapi kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Biasanya sih, yang diminta itu nyawa. Tapi kalau kamu cukup beruntung, kamu bisa dapat kekayaan tanpa ada yang harus dikorbankan." Arman terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Nyawa? Maksudnya, harus ada orang yang dikorbankan?" "Enggak selalu, sih," jawab Jaka, "tapi, itu kan tergantung dari ritualnya. Kalau berani, kamu bisa coba cari tahu lebih lanjut." Arman merasa tergelitik. Meski terdengar sangat berisiko, namun pemikiran tentang bisa mengubah nasibnya dalam waktu singkat itu membuatnya penasaran. "Aku bisa cari tahu lebih banyak soal itu." Jaka mengangguk. "Iya? Ada tempat di dekat pantai Pengandaran yang katanya sering jadi lokasi orang-orang melakukan ritual pesugihan. Mereka yang sudah pernah berhasil sering bilang, tempat itu penuh energi aneh, dan ada yang bisa bantu kamu untuk menjalani ritual itu." Arman berpikir sejenak. Tentu saja, ia tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah dan penuh dengan kemungkinan buruk. Tetapi, satu hal yang pasti, mertua dan semua orang yang merendahkannya pasti akan terkejut jika dia bisa memiliki kekayaan dalam waktu cepat. Ini bisa jadi kesempatan yang tidak datang dua kali. "Kalau gitu, aku akan coba ke sana. Aku butuh bukti, Jaka. Bukti bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira," ucap Arman dengan penuh tekad. Jaka menatapnya dengan serius. "Hati-hati, bro. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Kalau kamu ambil jalan ini, siap dengan konsekuensinya." Arman hanya mengangguk, merasa sudah tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Arman berangkat ke pantai Pengandaran. Perjalanan itu terasa panjang, dan semakin dekat dia dengan pantai, semakin besar rasa ingin tahu yang menguasai dirinya. Arman tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di pantai Pengandaran, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Pantai itu tampak sepi, jauh dari keramaian. Laut yang tampak gelap dan penuh kabut membuat suasana semakin misterius. Ia mencari informasi dari beberapa orang yang tampak mengenal daerah tersebut. Beberapa orang berkata dengan suara pelan bahwa pantai ini memang dikenal dengan cerita-cerita aneh. Ada banyak orang yang datang ke sini untuk mencari kekayaan melalui cara-cara yang tidak wajar. Akhirnya, Arman bertemu dengan seorang pria tua yang tampak tahu banyak tentang ritual pesugihan. Pria itu, yang dikenal sebagai Pak Tani, tinggal tidak jauh dari pantai dan sering terlihat berbicara dengan orang-orang yang mencari kekayaan. Pak Tani mengarahkan Arman untuk datang ke sebuah gua yang berada di sisi barat pantai, tempat yang katanya sering dijadikan lokasi ritual. "Dengarkan baik-baik, nak," kata Pak Tani dengan suara serak. "Jika kamu ingin menjalani ritual ini, ada hal yang harus kamu lakukan. Tempat itu adalah tempat yang sangat kuat, tapi juga penuh bahaya. Siapkan dirimu untuk apapun yang terjadi." Arman hanya mengangguk, semakin yakin bahwa dia berada di jalur yang tepat.
Dia siap menghadapi apa saja demi kekayaan dan untuk membuktikan dirinya kepada mertua dan dunia. Pak Tani memberi petunjuk terakhir. Kamu akan menemui seorang wanita di sana. Jangan terjebak oleh penampilannya, karena dia bukan seperti yang kamu kira. Itu adalah bagian dari perjanjian yang harus kamu jalani. Dengan kata-kata itu menggantung di udara, Arman melanjutkan perjalanannya menuju gua. Setiap langkah terasa semakin berat, namun di dalam dirinya, ada rasa yakin yang semakin tumbuh. Ini adalah kesempatan emas, dan dia tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Setelah mengikuti petunjuk Pak Tani, Arman berjalan menuruni jalur setapak yang mengarah ke gua yang terletak di tepi pantai Pengandaran. Langit mulai gelap, dan suara ombak yang bergulung-gulung menambah kesan misterius di sekitar lokasi. Rasanya, semakin dekat ia menuju gua, semakin besar pula rasa cemas yang mulai menghinggapinya. Meski begitu, rasa penasaran dan ambisi untuk mengubah nasibnya membuat Arman terus melangkah maju. Sesampainya di depan gua, suasananya tampak sangat sunyi. Hanya ada gemuruh ombak yang terdengar jelas di kejauhan, tapi di sekitar gua ini, seakan tidak ada kehidupan. Arman menatap gua itu sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam hatinya, ia berkata, aku harus melakukan ini. Ini satu-satunya cara untuk membuktikan diri. Dia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam gua, udara terasa lembab dan dingin. Cahaya dari senter kecil yang dibawanya hanya menerangi sebagian dinding gua yang penuh dengan goresan-goresan aneh. Arman merasa seakan ada yang mengawasinya, meski tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, di dalam kegelapan, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Sesosok bayangan muncul perlahan, seakan keluar dari kegelapan itu sendiri. Bayangan itu semakin jelas, dan Arman bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang terlihat sangat sederhana, tapi ada aura yang sangat kuat dan misterius di sekelilingnya. "Siapa kamu?" tanya Arman dengan suara bergetar, meskipun dia berusaha terlihat tenang. Wanita itu tersenyum, namun senyumannya terasa dingin. "Aku yang akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan," jawab wanita itu dengan suara lembut, namun penuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Namaku adalah Nara." Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Nara. "Kamu bisa memberikan aku kekayaan? Semua yang aku butuhkan untuk membuktikan diriku kepada orang-orang, terutama keluargaku, mertua aku." Nara mengangguk perlahan. "Kekayaan, status, dan segala hal yang kau impikan akan menjadi milikmu. Namun, ada satu hal yang harus kamu ketahui, Arman. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap pilihan memiliki harga yang harus dibayar." Arman mulai merasakan ketegangan dalam pembicaraan mereka. Namun, perasaan takut itu segera tenggelam oleh rasa ingin tahu yang semakin besar. "Apa yang harus aku bayar?" tanya Arman, meski hatinya mulai terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk berhasil. Nara mendekat, matanya menatap dalam seakan bisa menembus jiwa Arman. "Aku membutuhkan seseorang untuk menemani hidupku, Arman. Seseorang yang bisa memenuhinya dengan kekuatan dan kemewahan. Tapi ingat, jika kamu memilih untuk mengambil jalan ini, kamu akan terikat dengan janji yang tidak bisa kamu batalkan begitu saja." Arman merasa bingung, tapi juga tertarik. "Kamu bilang terikat dengan janji? Maksudnya apa? Apa yang harus aku lakukan?" Nara tersenyum lagi, namun kali ini senyumannya sedikit berbeda, seakan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. "Jika kamu ingin kekayaan yang melimpah, kamu harus bersedia menikah denganku. Hanya dengan menikah denganku, kamu bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Kekayaanmu akan datang begitu saja. Tapi perhatikan, dengan pernikahan itu, kamu juga akan terikat pada perjanjian yang harus kau jalani." Arman mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang Nara katakan, tapi rasa keinginannya untuk mengubah hidupnya terlalu besar. "Jadi, aku harus menikah denganmu untuk mendapatkan semuanya?" tanyanya, meskipun hatinya mulai berdebar. Nara mengangguk pelan. "Ya, Arman. Dengan menikah denganku, kamu akan mendapatkan kekayaan dalam waktu yang sangat cepat. Tidak ada lagi kerja keras yang sia-sia. Tidak ada lagi hinaan dari orang-orang yang merendahkanmu."
Arman mulai berpikir. Pernikahan itu bisa memberinya segala sesuatu yang ia inginkan, kekayaan, kehidupan yang lebih baik, dan tentunya pembuktian kepada mertua yang selalu merendahkannya. Semua impian itu seperti akan tercapai hanya dengan satu langkah besar. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal dalam dirinya, harga yang harus ia bayar. Aku mau tahu lebih banyak tentang ini, jawab Arman, suaranya terdengar ragu, tapi tekadnya lebih kuat dari keraguannya. Nara mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Aku tahu kamu akan memilih jalan ini. Banyak yang ingin meraih kekayaan dengan cara instan, dan kamu tidak akan berbeda. Hanya ingat satu hal, Arman, setiap keputusan yang kau ambil akan membawamu ke jalan yang tak bisa kamu mundurkan. Arman menelan ludah. Aku mengerti. Suaranya serak, tapi ada rasa penasaran yang semakin besar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nara memandang Arman dengan tatapan yang lebih dalam lagi. Kamu harus bersumpah di hadapanku. Sumpah ini adalah perjanjian yang akan mengikat kita bersama. Setelah itu, kekayaan akan datang dalam sekejap. Tapi sekali kamu melakukan ini, kamu akan menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak akan mudah kamu tinggalkan. Arman merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Di satu sisi, dia merasa terpesona dengan janji-janji itu. Di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa dihindari. Tapi keinginannya untuk sukses mengalahkan semuanya. Dengan napas yang berat, Arman akhirnya berkata, "Aku bersedia." Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana seakan berubah. Cahaya di dalam gua mulai redup, dan Nara tersenyum penuh kemenangan. "Maka, kamu telah memilih jalanmu. Kamu akan mendapatkannya, Arman. Kekayaan itu akan datang segera setelah pernikahan kita." Arman tidak tahu apa yang sebenarnya telah ia setujui. Semua yang ada di pikirannya hanya kekayaan, kesuksesan, dan bagaimana cara ia akan membuktikan dirinya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa jalan yang telah ia pilih akan membawanya jauh lebih dalam kegelapan daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pernikahan Arman dengan Nara terasa seperti mimpi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu pernikahan itu berlangsung, semuanya berubah drastis. Jika sebelumnya Arman hidup dengan serba kekurangan, sekarang dia seakan melangkah ke dunia yang berbeda, dunia penuh kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arman mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pernikahannya, sebuah rumah besar tiba-tiba dibangun di atas tanah yang dulunya hanya berupa sebidang tanah kosong yang ia beli dengan tabungannya yang pas-pasan. Rumah itu bukan rumah biasa, tapi sebuah mansion mewah dengan halaman luas, kolam renang, dan segala fasilitas yang hanya bisa dilihat di film-film. Bahkan mobil sport mewah dengan harga puluhan juta rupiah terparkir di halaman rumahnya. Sejak saat itu, Arman tak lagi merasa seperti pria biasa. Ia mulai mendapatkan tawaran-tawaran bisnis yang datang tanpa henti, dan setiap kali ia berinvestasi, hasilnya selalu berlipat ganda. Dalam waktu singkat, kekayaan yang dulu ia impikan, kini berada dalam genggamannya. Dari yang sebelumnya hanya bisa membeli makanan seadanya, Arman kini bisa membeli apapun yang ia inginkan. Gaya hidupnya pun berubah total, dan dia merasa hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Suatu malam, saat makan malam bersama Dian di rumah baru mereka, Arman tidak bisa menahan rasa bangganya. Dia melihat Dian yang kini mengenakan gaun mewah dan perhiasan yang bersinar. Dian tampak begitu cantik dan bahagia, meskipun sedikit cemas dengan perubahan hidup mereka yang sangat cepat. "Sayang, aku nggak tahu harus bilang apa. Semua ini luar biasa. Kamu sudah mewujudkan semua yang aku impikan," kata Dian dengan mata berbinar. Arman tersenyum, tapi ada sedikit rasa aneh di dalam hatinya. Dia tahu, ini semua berkat pernikahan dengan Nara, dan dia tidak pernah mengira hidupnya bisa berubah sebegitu cepatnya. Namun, entah kenapa, ada perasaan kosong yang terus mengganggunya. Meski ia mendapatkan segalanya, rumah mewah, mobil mahal, dan uang yang melimpah, ada sesuatu yang hilang. Rasanya tidak sepenuhnya bahagia. Arman memandang Dian dengan senyum penuh rasa terima kasih. "Kita sudah berhasil, Dian.
Kita bisa membuktikan semuanya pada orang tua kamu. Mereka pasti nggak akan bisa merendahkan aku lagi. Dian menunduk, tampak sedikit bingung. Tapi, kadang aku merasa, ada yang aneh, Arman. Semua ini datang terlalu cepat. Aku takut, ini bukan hanya karena kerja keras kamu. Arman menanggapi dengan canda, berusaha meyakinkan istrinya. Jangan khawatir, sayang. Ini hasil kerja keras kita, kok. Aku cuma harus berani mengambil langkah besar. Yang penting kita nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting. Meski Arman berkata begitu, dalam hatinya, ada keraguan yang tidak bisa ia hilangkan. Perasaan itu semakin kuat ketika ia melihat sosok Nara di balik bayang-bayang kehidupannya. Arman mulai sadar bahwa kehidupannya yang baru ini bukan hanya tentang kerja keras atau investasi yang menguntungkan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Namun, setiap kali Arman mencoba menanyakan hal itu pada Nara, wanita itu selalu punya cara untuk menenangkan perasaan gelisahnya. Nara akan berkata, "Kamu sudah mendapatkannya, Arman. Ini harga yang pantas untuk pengorbananmu. Nikmatilah." Arman pun terus menikmati hidupnya yang baru. Dia mulai menunjukkan kekayaannya kepada orang lain, terutama mertuanya. Suatu sore, dia mengundang mertua dan beberapa anggota keluarga Dian ke rumah barunya untuk makan malam. Mereka semua terkejut, bahkan tercengang melihat perubahan besar yang terjadi pada Arman. Ayah mertuanya, yang dulu selalu meremehkan Arman, kini tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat rumah megah yang dipenuhi barang-barang mewah. Mertuanya yang biasanya selalu menghina dan merendahkan, kini terlihat lebih rendah hati. Bahkan mereka mulai berkata, "Arman, kami tak pernah menyangka kamu bisa sejauh ini. Kamu memang pantas mendapatkan kehidupan ini." Arman merasa seperti menang. Semua ejekan dan hinaan yang dulu selalu ia terima kini terbalas dengan kekayaan dan kemewahan. Dia merasa puas dan bangga, terutama ketika melihat mertuanya terpaksa mengakui keberhasilannya. Rasanya, ia akhirnya berhasil membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang kuli panggul yang tidak berguna. Namun, meski di luar tampak seperti hidup yang sempurna, ada rasa yang tidak bisa Arman hilangkan. Kadang, ia merasa ada sesuatu yang gelap dan tak terjangkau di dalam hidupnya. Ia sering merasakan keheningan yang aneh di rumah barunya, terutama di malam hari. Beberapa kali ia terbangun di tengah malam, merasa ada yang mengawasinya, meskipun tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Suara bisikan halus sering terdengar, dan ketika Arman mencoba mencari sumber suara itu, semuanya tampak kosong. Dian juga mulai merasa ada yang janggal. Terkadang, ia melihat Nara menghilang tanpa alasan yang jelas. Pagi-pagi, Nara sudah tidak ada di rumah, dan baru kembali di malam hari dengan penampilan yang sedikit berbeda, seperti ada sesuatu yang berubah di matanya. Meski begitu, Arman tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, hidupnya kini sudah sempurna. Semua yang ia impikan, kekayaan, kemewahan, dan pembuktian pada mertuanya, tercapai dalam waktu singkat. Ia merasa bahagia, meski ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa kebahagiaan ini belum lengkap. Namun, saat itu, Arman tidak tahu bahwa kenyamanan yang ia rasakan hanyalah kedok dari sesuatu yang jauh lebih buruk yang akan datang. Beberapa bulan setelah Arman menikmati kehidupan baru yang penuh kemewahan, keanehan mulai menghampiri hidupnya. Di luar, semuanya tampak sempurna, rumah mewah, mobil sport, bisnis yang terus berkembang, dan istri yang tampak cantik dan penuh perhatian. Tapi semakin lama, Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hal-hal aneh mulai terjadi, dan meskipun ia berusaha mengabaikannya, perasaan tidak tenang itu semakin sulit untuk disingkirkan. Pagi itu, seperti biasa, Arman terbangun di kamarnya yang besar dan nyaman. Namun, ada yang berbeda. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Dian sudah tidak ada di sampingnya. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah, pasti dia sudah pergi untuk membeli sesuatu atau ada urusan kerja. Tapi ada sesuatu yang aneh. Biasanya, Dian selalu ada di rumah pada pagi hari, dan dia tidak pernah pergi tanpa memberitahu Arman terlebih dahulu. Arman beranjak dari tempat tidurnya dan keluar ke ruang tamu. Rumah itu terlihat sangat sepi.
hanya ada suara detak jam yang terdengar begitu jelas. Rumah yang biasa penuh dengan aktivitas sekarang terasa kosong. Tiba-tiba, Arman merasakan ketegangan yang aneh di dalam dirinya. Sesuatu terasa berbeda. Dia memutuskan untuk mencari Dian, berpikir mungkin dia sedang di luar atau pergi ke toko. Namun, ketika ia memeriksa kamar-kamar lainnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Pikirannya mulai kacau. Kemana dia? Ada apa ini? Arman bertanya-tanya dalam hati. Saat itu, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Arman bergegas naik, berharap menemukan Dian. Namun, langkah kaki itu tidak berhenti. Suara itu terdengar semakin jauh, seakan menghilang ke dalam salah satu ruangan di lantai atas. Penasaran, Arman mengikuti suara itu dan membuka salah satu pintu kamar di lantai atas yang biasanya terkunci. Saat pintu itu terbuka, Arman terkejut melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Dian berdiri di tengah ruangan, wajahnya kosong, dan matanya kosong seperti menatap sesuatu yang jauh. "Dian, kamu di sini? Kenapa kamu tidak ada di kamar tadi pagi?" Arman mencoba berbicara lembut, namun nada suaranya terasa khawatir. Dian tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, dengan tatapan kosong. Suasana di ruangan itu terasa dingin dan tidak nyaman. Arman merasa ada yang tidak beres, tapi ia tetap berusaha tenang. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu pergi?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Namun, Dian tetap diam, tidak ada respon sama sekali. Wajahnya tampak seperti kehilangan ekspresi, seakan tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya berada di tempat lain. Arman mulai merasa khawatir dan mendekati Dian untuk menyentuh bahunya. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh tubuh Dian, ia merasakan getaran aneh yang membuatnya mundur seketika. "Dian?" Arman memanggil dengan suara bergetar, mencoba memecahkan keheningan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, Dian menoleh ke arah Arman dengan tatapan kosong yang membuat Arman semakin merasa cemas. "Kamu tidak bisa menghindar, Arman. Semua yang kamu miliki sekarang, itu milikku juga," kata Dian dengan suara yang sangat berbeda. Suaranya terdengar serak, tidak seperti biasanya. Arman terpaku. "Apa maksudmu?" tanyanya, namun dalam hatinya sudah ada rasa takut yang semakin menguat. Dian mulai berjalan mundur dengan langkah pelan, menjauh dari Arman, dan matanya kembali mengarah pada sesuatu yang tak terlihat oleh Arman. Suasana di sekitarnya terasa semakin tegang dan dingin, seolah ada sesuatu yang tidak nyata sedang mengelilingi mereka. "Ada apa, Dian? Kenapa kamu ngomong kayak gitu?" Arman bertanya panik, namun Dian hanya tersenyum, senyum yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Senyum itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang mengandung sesuatu yang sangat menakutkan. Saat itu, Arman merasa tubuhnya kaku, seakan ada kekuatan lain yang menguasai seluruh dirinya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar kembali dari luar, dan Arman melihat bayangan yang bergerak cepat ke arahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat Nara berdiri di ambang pintu. Nara tersenyum, dan senyuman itu lebih tajam dari biasanya. "Aku pikir kamu sudah mulai menyadari, Arman," kata Nara dengan suara rendah dan tajam. Arman langsung terkejut. "Kamu, apa yang terjadi dengan Dian? Kenapa dia jadi begini?" Nara hanya tertawa pelan. "Dia baik-baik saja, Arman. Dia hanya sedang beristirahat. Tapi, kau harus tahu, ini semua adalah bagian dari perjanjian kita. Kekayaan yang kamu nikmati, kenyamanan yang kamu rasakan, itu semua datang dengan harga yang tak terlihat." Arman merasa pusing. Apa yang sedang terjadi? Semua yang ia impikan sekarang malah mulai terasa seperti mimpi buruk. "Jadi ini semua salah? Ini yang kamu maksud dengan perjanjian?" Arman bertanya dengan nada yang penuh kebingungan. Nara melangkah maju dan mendekatkan wajahnya pada Arman. "Kau pikir kekayaan itu datang begitu saja? Ada harga yang harus dibayar, Arman. Setiap keputusanmu membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang kau kira. Kamu ingin menjadi kaya, ingin membuktikan sesuatu pada orang-orang? Sekarang kamu harus menerima apa yang datang bersamanya." Suasana di ruangan itu terasa semakin mencekam. Arman merasa semakin terjepit.
Ketika dia mencoba mundur, ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya, seakan tak bisa keluar dari perjanjian yang telah ia buat. Dian, yang masih tampak tak bernyawa, mulai bergerak perlahan menuju Nara. "Dian!" Arman berteriak, mencoba menyentuh istrinya. Namun, Dian menepis tangannya dan berkata dengan suara serak, "Kamu sudah memilih, Arman. Tidak ada jalan keluar." Arman merasa tercekik oleh kenyataan yang mulai menyelimuti dirinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai hadiah, kini mulai terlihat sebagai kutukan yang tak bisa dihindari. Keanehan yang mulai muncul satu persatu membuatnya merasa semakin terperangkap. Kekayaan, kemewahan, dan status yang ia banggakan, semua itu kini terasa seperti jerat yang mengikatnya lebih erat daripada sebelumnya. Setelah kejadian aneh di rumah yang terjadi beberapa hari lalu, Arman semakin merasa ada yang tidak beres dengan kehidupan barunya. Meskipun segala hal yang ia impikan sudah tercapai, rumah megah, mobil mewah, dan kekayaan berlimpah, ada rasa tidak nyaman yang mulai merayapi hatinya. Apalagi setelah pertemuan dengan Nara dan perilaku aneh Dian, ia merasa semakin terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Hari itu, Arman sedang berada di ruang kerjanya di lantai bawah rumah mewah mereka, memeriksa laporan bisnis. Pekerjaannya yang dulu penuh dengan kesibukan di lapangan kini terasa semakin sepi dan terasa terisolasi. Dia menatap layar komputer dengan kosong, pikiran dan perasaan campur aduk. Sesekali matanya melirik ke arah ruang tamu, tempat Dian biasanya duduk atau berkeliaran. Tapi hari ini, ruang itu terasa begitu sepi. Tidak ada suara tawa atau percakapan ringan yang biasa mengisi hari-harinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, mengagetkannya. Nama yang muncul di layar adalah Rudy, teman dekat Arman sejak lama, seseorang yang selama ini banyak membantu Arman dalam berbagai hal terkait pekerjaannya. Arman mengangkat telepon dengan sedikit rasa cemas yang mulai muncul. "Halo, Ruth," Arman menyapa dengan sedikit tegang. "Bro, lo di mana? Gua baru aja dapat berita buruk." "Nih," suara Rudy terdengar terburu-buru. "Ada yang gak beres, Arman. Teman kita, Tony, dia hilang, bro." Arman merasa ada yang aneh dengan cara Rudy bicara. "Hilang? Maksud lo gimana?" "Gini, kemarin si Tony masih di kantor, ngobrol sama gue, terus kita berencana buat ketemu malam ini. Tapi sampai sekarang gue coba cari, dia nggak ada. Ponselnya nggak bisa dihubungi. Nggak ada kabar. Gue takut, bro. Gue khawatir, ada yang nggak beres," Rudy menjelaskan, suaranya terdengar panik. Arman merasakan darahnya sedikit berhenti mengalir. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Tony, ada firasat buruk yang menggelayuti dirinya. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa ada hal-hal aneh yang mulai mengganggu, dan sekarang Tony hilang tanpa jejak. Ini terasa seperti sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar kebetulan. "Lo coba cari lagi di rumahnya?" Arman bertanya dengan nada datar, berusaha untuk tetap tenang meskipun di dalam hatinya mulai ada rasa cemas yang mencekam. "Udah, bro. Gue udah kesana. Keluarganya bilang dia nggak pulang. Gue juga udah coba kontak teman-teman lain yang dekat sama dia, tapi nggak ada yang tahu. Gue mulai takut, bro." "Ini bukan hal biasa," kata Rudy dengan suara yang mulai bergetar. Arman tahu, ini bukan kebetulan. Sejak pertemuan aneh dengan Dian beberapa waktu lalu, dan sikap Nara yang semakin misterius, ia mulai merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mereka. Mungkin apa yang terjadi pada Tony ada hubungannya dengan semua yang sedang terjadi di sekitarnya. "Aku ke rumahnya, ya. Gue harus lihat sendiri," jawab Arman akhirnya, walaupun dalam hatinya ia tahu, semakin banyak ia mencari jawaban, semakin ia masuk ke dalam sesuatu yang lebih berbahaya. Arman segera bergegas menuju rumah Tony. Ketika ia sampai di sana, rumah Tony tampak sepi. Semua pintu terkunci rapat, dan tidak ada jejak kehidupan di sekitar rumah itu. Ia mengetuk pintu dan jendela, tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah mencoba beberapa kali, ia memutuskan untuk menghubungi seorang petugas keamanan setempat untuk membantu membuka pintu rumah. Beberapa menit kemudian, petugas membuka pintu,
dan mereka memasuki rumah Tony dengan hati-hati. Semua perabotan di dalam rumah itu tampak tidak berantakan, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun, Arman merasakan ketegangan yang tak biasa. Di ruang tamu, ia melihat sebuah meja yang terlihat tidak pada tempatnya, seakan baru saja digeser dengan terburu-buru. Di atas meja itu, ada secari kertas yang tergeletak. Arman memungut kertas tersebut dan membacanya dengan hati-hati. Isi kertas itu hanya terdiri dari beberapa kata, "Jangan cari tahu." Pikiran Arman mulai kacau. Kenapa Tony meninggalkan pesan seperti itu? Apa maksudnya? Mengapa dia begitu terburu-buru meninggalkan semuanya? Apakah ini ada hubungannya dengan hal-hal aneh yang mulai terjadi pada hidup Arman? Ia mencari lebih jauh lagi, memasuki kamar Tony dan memeriksa setiap sudut. Ketika ia membuka lemari pakaian, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas lemari. Arman terkejut, dan ketika ia melihat apa yang jatuh, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul yang agak lusuh. Buku itu tampak sangat aneh, seakan-akan tidak cocok dengan suasana rumah biasa. Dengan rasa penasaran, Arman membuka buku itu. Halaman pertama berisi gambar-gambar aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno dan tulisan yang tidak bisa dibaca. Seiring ia melanjutkan membuka halaman-halaman berikutnya, Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Buku itu tampaknya berisi petunjuk atau ritual-ritual yang sangat gelap dan menyeramkan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan ada di dunia nyata. Tiba-tiba, Arman mendengar suara keras dari belakangnya. Ia menoleh cepat, dan matanya terbelalak melihat sosok yang berdiri di ambang pintu, Dian. Dian berdiri di sana, namun kali ini, wajahnya tampak sangat berbeda. Matanya yang biasa lembut kini tampak kosong, dan senyumannya, meskipun tetap ada, terasa tidak alami. "Kamu sudah mulai tahu, Arman?" kata Dian dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Arman mundur, perasaan cemas melanda dirinya. Apa maksudnya? Apa yang terjadi sama Tony? Tanyanya dengan suara serak. Dian hanya tersenyum dan melangkah maju dengan langkah pelan. Tony hanya korban pertama. Banyak lagi yang akan mengikuti, Arman. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk keberhasilanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, ada konsekuensinya. Arman merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam ke dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Dunia yang penuh dengan kekuatan gelap dan jahat yang mengintai di setiap langkahnya. Kini, Tony menjadi korban pertama dari apa yang ia coba hindari, dan dia bisa merasakan lebih banyak nyawa yang akan terlibat dalam permainan berbahaya ini. Arman berdiri terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang ia miliki sekarang, rumah, kekayaan, dan hidup yang baru, ternyata datang dengan harga yang sangat tinggi. Hari-hari setelah kejadian dengan Tony terasa semakin berat bagi Arman. Meskipun di luar, ia masih tampak hidup dengan segala kemewahan dan fasilitas yang didapatkan dari hasil pernikahannya, hatinya semakin diliputi rasa takut dan kecemasan. Semakin ia mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, semakin kuat rasa bahwa ada sesuatu yang kelam sedang mengintainya. Pagi itu, Arman terbangun dengan perasaan gelisah. Sejak malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Di kepalanya terngiang-ngiang kata-kata yang pernah diucapkan Nara, "Setiap keputusanmu membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang kamu kira." Bahkan saat bangun tidur, ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, ada satu hal yang membuat Arman semakin gelisah, hilangnya Tony yang masih misterius. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, tapi setiap kali ia mencoba untuk melupakan kejadian tersebut, bayangan wajah Tony yang tiba-tiba menghilang begitu saja terus menghantui pikirannya. Arman berusaha mengalihkan perhatiannya dengan bekerja. Ia duduk di ruang kerjanya, mencoba fokus pada laporan keuangan perusahaan yang harus segera diselesaikan. Tapi meskipun ia berkonsentrasi pada layar komputer, pikirannya tetap melayang. Dia teringat akan buku yang ia temukan di rumah Tony. Buku itu berisi gambar-gambar aneh, simbol-simbol yang ia tak mengerti, dan petunjuk-petunjuk yang semakin membuatnya merasa terjebak. Pagi itu, Arman menerima telepon dari seseorang yang tak dikenal. "Arman,
Kamu perlu tahu satu hal yang sangat penting. Jangan abaikan ini." Suara di ujung telepon terdengar terburu-buru, hampir seperti orang yang ketakutan. "Kamu harus berhenti mencari tahu. Apa yang terjadi pada Tony adalah bagian dari perjanjian yang lebih besar. Kalau kamu terus melangkah, lebih banyak lagi yang akan jatuh, dan kamu nggak bisa menghentikannya." Arman kaget dan langsung mencoba bertanya siapa yang meneleponnya, tapi suara itu langsung hilang. Telepon itu terputus begitu saja, meninggalkan Arman dalam kebingungan. Dia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu mungkin hanya telepon iseng. Namun, di dalam dirinya, dia tahu ada yang sangat tidak beres. Setelah kejadian itu, Arman merasa semakin tercekik dengan kenyataan yang semakin jelas. Dia kembali merenung, memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Semuanya terasa semakin mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ada kekuatan yang sangat besar dan jahat yang mengendalikan hidupnya sekarang. Arman memutuskan untuk berbicara dengan Dian. Meskipun ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya dan istrinya, dia merasa bahwa jika ada yang bisa memberinya jawaban, itu adalah Dian. Namun, ketika ia mencarinya di rumah, ia tak menemukan Dian di tempat yang biasanya ia habiskan. Arman mulai panik. Dengan perasaan khawatir, Arman pergi ke ruang bawah tanah, sebuah tempat yang jarang ia kunjungi. Begitu sampai di sana, ia terkejut mendapati pintu ruang bawah tanah terbuka. Biasanya, pintu itu terkunci rapat. Arman merasa ada yang sangat tidak beres. Dia masuk ke dalam ruangan gelap itu, yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari jendela kecil yang tertutup debu. Di sana, ia melihat Dian, berdiri di tengah ruangan yang sunyi. Wajahnya tampak berbeda, jauh lebih dingin daripada biasanya. Seolah-olah ia bukan Dian yang ia kenal. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Arman bertanya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Dian hanya berdiri diam, tidak menjawab. Mata Dian yang kosong menatap Arman dengan tajam, membuat Arman merasa sangat tidak nyaman. "Dian, kamu harus memberitahuku apa yang sedang terjadi. Tony dia hilang, dan sekarang aku merasa semakin terjebak dalam semua ini," kata Arman, mencoba mencari jawaban. Dian perlahan mendekat, dan setiap langkahnya terasa sangat berat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dengan senyum yang sangat mengerikan, sebuah senyuman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Apa yang kamu maksud?" Arman bertanya, suara mulai serak, merasa ada yang sangat salah. Dengan suara pelan dan tidak bersuara, Dian akhirnya berkata, "Kamu sudah memilih, Arman. Setiap orang yang mendekat padamu, yang tahu lebih banyak, akan jadi bagian dari permainan ini. Tony adalah yang pertama. Tapi kamu akan jadi yang berikutnya, jika kamu tidak berhenti." Arman merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Kamu tidak bisa begitu, Dian. Apa maksudmu dengan permainan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dian tersenyum lebih lebar, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, sebuah cincin dengan simbol yang sangat mirip dengan simbol-simbol yang ada di buku Tony. Cincin itu tampak sangat kuno dan misterius. "Ini bagian dari perjanjian, Arman. Kamu sudah membuat pilihan itu, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya." Tiba-tiba, Arman merasakan hawa dingin yang luar biasa, seperti ada kekuatan lain yang mulai mengelilingi mereka. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak, seakan mengawasi setiap langkahnya. Arman ingin melarikan diri, tapi kakinya terasa berat, seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak tampak. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu, Dian? Apa yang kamu lakukan?" Arman berteriak, kesal dan bingung. Dian mengangkat tangan dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu harus menerima semua ini, Arman. Semua yang kamu miliki, semuanya adalah bagian dari ritual ini. Untuk mendapatkan kekayaan, kamu harus menyerahkan nyawa. Itulah harga yang harus dibayar." Arman merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Seiring dengan perkataan Dian, ia mulai mengingat semuanya, rumah besar, mobil mewah, bisnis yang berkembang, dan yang terpenting, kekayaan yang selama ini ia impikan. Semua itu ternyata datang dengan harga yang sangat mahal. "Kamu pikir semua ini cuma kebetulan?"
kata Dian, setiap orang yang mendekat padamu, setiap orang yang mencoba mencari tahu, akan menjadi tumbal untuk menjaga kekuatan ini tetap ada. Tiba-tiba, Arman merasa kesadarannya mulai mengabur. Bayangan Tony yang hilang, tubuhnya yang penuh darah, dan sosok-sosok lain yang datang untuk mengambil korban semakin membayanginya. Ada yang sangat gelap yang menuntut jawabannya, sesuatu yang tak bisa dihindari. Dian melangkah mundur, membiarkan Arman terperangkap dalam kebingungannya. Semua ini sudah dimulai, Arman. Kamu sudah terlalu jauh terlibat. Sekarang, tunggu saja giliranmu. Di saat itu, Arman mulai merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia tahu, ia tak bisa lari dari apa yang telah ia pilih. Keputusan-keputusan yang diambil untuk membuktikan diri, untuk mendapatkan kekayaan, kini menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan. Arman duduk di ruang tamunya, menatap keluar jendela yang besar. Angin malam yang sejuk bertiup lembut, tetapi ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Kecemasan dan kegelisahan yang sudah menumpuk semakin membuat hatinya berat. Semakin lama ia mencoba menghindari kenyataan, semakin ia merasa terperangkap dalam hidup yang bukan lagi miliknya. Bahkan rumah besar dan semua kekayaan yang didapatkan tak lagi mampu mengusir rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Semua yang ia alami dalam beberapa waktu terakhir, kehilangan Tony, pertemuan dengan Dian yang semakin aneh, dan berbagai kejadian tak wajar lainnya, membuat Arman merasa semakin bingung dan terasingkan dari dunia nyata. Ada perasaan yang terus menghantui dirinya, seakan-akan ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Saat itu, ponsel Arman berdering, menariknya dari pikirannya yang penuh kecemasan. Nama yang muncul di layar adalah ibunya, sebuah nama yang selalu berhasil menenangkan hatinya meskipun di saat-saat paling sulit sekalipun. Arman, kamu di mana? Ibu butuh bicara sama kamu. Suara ibunya terdengar tegang di ujung telepon. "Ma, ada apa? Kenapa terdengar cemas banget?" tanya Arman, merasa ada yang tidak beres. "Tidak ada, Nak. Cuma, kamu harus segera pulang. Ada sesuatu yang harus kamu lihat," jawab ibunya, suaranya serak dan terdengar tidak biasa. Arman merasa ada sesuatu yang sangat salah. Instingnya langsung menuntunnya untuk segera pergi. Ia tahu, ibunya tidak akan meneleponnya dengan cara seperti itu jika tidak ada yang penting. Tanpa membuang waktu lagi, Arman langsung pergi menuju rumah orang tuanya. Perasaan cemas semakin menggelayuti dirinya saat ia melaju menuju rumah mereka yang ada di pinggiran kota. Setibanya di rumah orang tuanya, suasana terasa sepi dan mencekam. Lampu-lampu di luar rumah mati, hanya ada cahaya bulan yang menyoroti halaman yang luas dan kosong. Pintu rumah terkunci rapat, yang jarang terjadi. Arman mengetuk pintu dengan cepat, tapi tidak ada jawaban. Hatinya semakin gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dengan paksa dan masuk. Begitu ia masuk, ia merasakan udara di dalam rumah terasa dingin dan berat. Tidak ada suara apapun. Rumah itu lebih sepi dari biasanya. Arman memanggil nama ibunya dan ayahnya, tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa ada yang tidak beres. Pintu ke ruang tamu terbuka, dan matanya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti. Di meja makan, tergeletak beberapa benda yang tampak asing. Sebuah buku tua yang sama seperti yang ia temukan di rumah Tony, sebuah cincin kecil yang tampaknya berkilau di bawah cahaya, dan sekeping kertas yang terlihat seperti petunjuk yang sudah lusuh. Arman merasa tubuhnya gemetar. Tanpa berpikir panjang, Arman berjalan cepat ke kamar orang tuanya. Saat ia membuka pintu kamar tidur mereka, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ibunya dan ayahnya tergeletak di atas kasur, tubuh mereka tampak pucat dan kaku, seakan-akan mereka sudah tidak bernyawa. Rasa panik langsung melanda Arman. Ia berlari mendekati mereka, mencoba mengguncang-guncang tubuh ibunya, namun tidak ada reaksi. Arman berteriak, memanggil nama mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Semua yang ia pelajari tentang dunia ini, yang ia anggap pasti dan stabil, sekarang berantakan. Hatinya terasa sakit, perasaan tak terlukiskan melanda dirinya,
ia merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia kenal telah berubah menjadi mimpi buruk. Akhirnya, Arman terjatuh di sisi ranjang, tidak bisa berkata-kata. Hatinya sakit melihat orang tuanya terbaring kaku, seolah mereka menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Arman mencoba mengendalikan emosinya, tetapi rasanya semakin sulit untuk berpikir jernih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Arman menoleh dan melihat Dian berdiri di ambang pintu kamar dengan senyum yang tidak manusiawi di wajahnya. Senyuman itu terasa sangat mengerikan, tidak ada sedikit pun kehangatan atau kelembutan yang biasanya ia kenal dari istrinya. Dian berjalan perlahan ke arahnya, seolah menikmati setiap langkah yang ia ambil. "Apa yang kamu lakukan di sini, Dian? Apa yang kamu lakukan dengan mereka?" Arman berteriak dengan suara serak, mencoba melawan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Dian hanya tersenyum lebih lebar. "Mereka adalah bagian dari ritual, Arman. Setiap orang yang terhubung denganmu, yang tahu lebih banyak, akan menjadi tumbal. Tidak ada yang bisa menghentikan ini sekarang." Arman merasa terhimpit oleh kenyataan yang semakin jelas. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada orang tuanya bukanlah kecelakaan. Semua ini adalah bagian dari permainan gelap yang ia coba hindari, permainan yang melibatkan hidup dan mati. Arman tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Kini, ia berada di titik yang tak bisa lagi diputarbalikkan. "Kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Kamu pikir kamu bisa lari dari apa yang sudah dimulai?" Dian melanjutkan, suaranya semakin keras dan lebih menakutkan. "Sekarang mereka sudah menjadi bagian dari ritual ini, seperti yang lainnya." Arman merasa hatinya semakin hancur. Di satu sisi, ada rasa penyesalan yang mendalam atas keputusan-keputusan yang ia buat, tapi di sisi lain, ada perasaan tak berdaya yang mulai mengambil alih. Orang tuanya, dua orang yang selama ini ia cintai dan hargai, telah menjadi korban dari keserakahannya sendiri, dan ia tahu, ini semua terjadi karena perjanjian yang ia buat dengan Dian. "Dian, aku harus menghentikan ini," Arman berbisik, merasa semakin terperangkap. Ia ingin berlari, ingin keluar dari situasi ini, tetapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar. Dian menggelengkan kepala pelan, "Sudah terlambat, Arman. Semua ini sudah terlanjur terjadi." Arman merasakan kesedihan yang mendalam, lebih dari yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Semua harapannya untuk masa depan yang lebih baik, untuk membuktikan dirinya pada orang lain, kini menjadi kebohongan yang harus ia bayar dengan darah. Ia memandang orang tuanya yang sudah terkulai lemas, dan dengan perasaan hancur, ia tahu, ia tidak bisa mengubah apapun lagi. Dalam keputusasaan,nya, Arman hanya bisa terdiam, tenggelam dalam penyesalan yang tidak ada habisnya. Semua yang ia miliki, rumah, kekayaan, dan bahkan hidupnya, telah direnggut oleh keputusan yang salah. Setelah kematian orang tuanya, hidup Arman benar-benar berubah. Ia merasa seakan-akan dunia di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Semuanya yang pernah dia banggakan, rumah besar, kekayaan yang melimpah, dan kebanggaan yang ia rasakan atas pencapaiannya, sekarang tampak begitu kosong dan tidak berarti. Kehilangan orang tuanya begitu menghancurkan, tapi yang lebih buruk adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Semua yang ia miliki, semua yang ia raih, ternyata hanya bencana yang menunggunya. Arman duduk di kursi ruang tamu rumah mewahnya yang kini terasa sangat sepi. Langit malam di luar sangat gelap, hanya ada cahaya rembulan yang masuk melalui jendela besar, menerangi sudut-sudut ruangannya. Di sekelilingnya, hiasan-hiasan mewah yang dulunya tampak mengesankan sekarang justru terasa seperti beban. Setiap detik yang berlalu hanya mengingatkannya pada betapa hancurnya hidupnya, dan seberapa jauh ia telah kehilangan kendali atas takdirnya. Dengan tangan gemetar, Arman memegang foto lama yang ada di meja. Itu adalah foto keluarga kecilnya, foto ketika ia masih muda, penuh dengan harapan dan impian. Melihat foto itu, Arman merasakan betapa naifnya ia dulu. Ia memikirkan semua hal yang telah ia lakukan demi mendapatkan kekayaan dan pengakuan. Semua hal yang tampaknya bisa membawanya ke puncak kesuksesan justru membawanya ke jurang kehancuran. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya pelan,
menatap kosong ke depan. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Ia ingat bagaimana dulu ia begitu terobsesi dengan pendapat orang lain, terutama dengan mertuanya yang selalu merendahkannya. Semua keputusan yang ia buat, termasuk menikahi Dian dan menjalani ritual pesugihan, kini terasa seperti langkah yang sangat salah. Ia tak pernah berpikir bahwa semua itu akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekayaan yang ia peroleh akan datang dengan harga yang begitu tinggi, nyawa orang tuanya, dan bahkan masa depannya yang hancur. Namun, meskipun perasaan bersalah dan penyesalan semakin menghancurkannya, ada satu hal yang tetap menghantui Arman, Dian. Istrinya yang dulu tampak sempurna, yang kini berubah menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Ia merasa ada kekuatan besar yang menguasai dirinya, dan itu tidak lain adalah kekuatan yang berasal dari ritual yang telah ia jalani. Arman mengingat malam pertama setelah pernikahannya dengan Dian. Ia merasa ada yang aneh, tapi ia terlalu terpesona dengan kekayaan yang datang begitu cepat untuk benar-benar memperhatikan apa yang terjadi. Kini, setelah semuanya berantakan, ia sadar bahwa Dian bukanlah wanita biasa. Ia bukan hanya istrinya, ia adalah makhluk gaib yang mengendalikan hidupnya dan kehidupannya. Arman berusaha untuk tetap tenang, meskipun rasanya sangat sulit. Ia berulang kali mencoba mencari cara untuk keluar dari cengkraman Dian, namun setiap kali ia berusaha, semakin kuat pula kekuatan yang menahan dirinya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa dihentikan. Setiap kali ia berusaha melawan, justru semakin banyak orang yang menjadi korban. Semua yang ia coba lakukan untuk membebaskan diri dari ritual ini selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu malam, Arman memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi, pantai tempat ia pertama kali bertemu dengan Dian. Mungkin, jika ia kembali ke sana, ia bisa menemukan jawaban atau cara untuk menghentikan semua ini. Namun, begitu ia tiba di sana, suasana di pantai itu terasa sangat berbeda. Gelombang laut yang biasanya tenang kini tampak liar dan ganas, seakan-akan alam pun sedang marah. Di tepi pantai, Arman berdiri lama, merenung, mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan yang membelitnya. Tapi semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa tidak ada solusi yang bisa menyelamatkannya. Ia sudah terlalu jauh terjebak dalam perjanjian gelap itu, dan semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia terjerumus. Terlalu banyak yang sudah hilang, pikirnya. Aku sudah terlalu jauh masuk untuk bisa keluar. Arman merasa hampa, dan dalam keputusasaannya, ia kembali berpikir tentang orang tuanya. Mereka sudah tiada, dan ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Meskipun mereka selalu mendukungnya, ia malah membawa mereka ke dalam bahaya yang mengerikan ini. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat mereka, menyesal tidak cukup berhati-hati. Mereka adalah orang yang mencintainya tanpa syarat, dan kini mereka sudah pergi, meninggalkannya dengan rasa bersalah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia kembali ke rumah, mencoba untuk tidur, tetapi perasaan cemas dan tertekan terus menghantuinya. Pagi-pagi sekali, ia melihat Dian berdiri di depan pintu kamar, menatapnya dengan senyum dingin. Arman merasa seakan-akan ia tidak bisa lari dari tatapan itu, dari sosok yang selama ini ia anggap istrinya, yang kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Apa yang harus aku lakukan, Dian? Tanya Arman dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apa yang harus aku lakukan agar semuanya berhenti? Dian hanya tersenyum, senyum yang sangat dingin dan tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Arman. Ini sudah terlambat. Kamu sudah membuat pilihanmu. Arman menatapnya dengan tatapan kosong. Ia merasa hancur, tak berdaya, dan lebih lemah dari sebelumnya. Semua impian dan harapan yang ia miliki kini sudah hancur, terkubur bersama orang tuanya yang telah tiada. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Semua yang ia miliki sekarang adalah penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadaran bahwa ia tidak bisa lagi memperbaiki apa yang sudah terjadi. Akhirnya, dengan perasaan yang sangat berat, Arman menyadari satu hal, penyesalan datang terlambat,
Dan sekarang ia harus membayar harga atas semua keputusannya. Tidak ada lagi jalan keluar dari semua ini. Arman duduk terdiam di ruang tengah rumah besar yang dulu penuh dengan kebanggaan. Kini, rumah itu terasa kosong dan sepi. Setiap sudutnya, setiap ruangan yang dulu dipenuhi kemewahan, tampak seperti beban yang menggerogoti hidupnya. Pikirannya terus berputar, terperangkap dalam kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Apa yang dulu ia anggap sebagai pencapaian, sekarang hanya mengingatkannya pada kegagalan yang menghancurkan hidupnya. Rasa malu, penyesalan, dan kesedihan mendalam menguasai dirinya. Ia duduk di kursi, dengan pandangan kosong, menatap lantai yang bersih tanpa ada gangguan. Semua yang ada di sekitarnya hanyalah dekorasi yang tidak berarti. Semua kesuksesan yang ia raih, semua hal yang ia banggakan, sekarang hanya menambah rasa sesak yang ada di dadanya. Sejak pertemuannya dengan Dian, hidup Arman benar-benar berubah. Ia merasa hidupnya tidak lagi miliknya. Semua keputusan yang ia buat untuk membuktikan dirinya pada mertuanya, untuk mendapatkan pengakuan yang ia dambakan, semuanya berakhir dengan tragedi. Bahkan orang tuanya, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kini sudah tiada. Mereka menjadi korban pertama dari perjanjian gelap yang ia buat demi kekayaan. Arman tahu, semua itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dan sekarang, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Di luar jendela, hujan turun dengan derasnya. Suara hujan yang berjatuhan di atap rumah terasa seperti irama yang mengingatkan Arman pada segala penderitaan yang telah ia alami. Ia mendengar suara ketukan pintu, tetapi tidak ada semangat untuk mengangkat tubuhnya dan membuka pintu itu. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu, Dian. Istrinya yang bukan lagi manusia biasa, yang mengendalikan hidupnya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Arman merasa terjebak dalam labirin yang tak bisa ia keluar. Dian masuk tanpa permisi. Senyum dingin di wajahnya tidak pernah hilang. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapannya, seperti ada sesuatu yang sangat jahat di balik mata cantiknya. Meskipun Arman merasa takut, ia tidak bisa menghindarinya. Dian sudah menguasai hidupnya, dan ia tidak bisa lagi melawan. Arman, kamu sudah tidak ada lagi pilihan, kata Dian dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Kamu sudah terperangkap. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu lakukan, sekarang sudah terlambat. Arman menundukkan kepala. Kata-kata Dian seperti belati yang menancap dalam hatinya. Ia tahu, semua yang telah ia lakukan tidak bisa diputar balik. Semua orang yang telah ia hancurkan, termasuk orang tuanya, tidak akan kembali. Semua yang ia miliki sekarang adalah kehancuran yang harus ia hadapi. Kamu benar, Arman menjawab dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Semua sudah terlambat. Aku sudah terlalu jauh masuk. Tidak ada lagi jalan keluar. Dian mendekat, dengan langkah ringan yang seperti menggelincirkan bayangan gelap di belakangnya. Kekayaanmu, rumahmu, semua yang kamu miliki sekarang adalah milikku. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa kamu pahami. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kata-kata Dian semakin mengerikan. Arman merasa semakin terperangkap. Ia sudah mencoba untuk keluar, berusaha untuk mencari cara agar bisa melawan, tetapi setiap kali ia melawan, semakin dalam ia terjebak. Sekarang, ia sadar bahwa tidak ada lagi jalan yang bisa ia pilih selain mengikuti apa yang sudah ditentukan. Arman bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap keluar. Ia melihat hujan yang terus mengguyur bumi, dan rasanya seperti semuanya melambangkan hatinya yang hancur. Kehidupannya yang dulu penuh dengan impian, kini hanya tinggal kenangan yang pahit. Dia sudah kehilangan semua yang berharga, orang tuanya, kebebasannya, dan bahkan dirinya sendiri. Dian, Arman berkata dengan suara serak, aku sudah kehabisan kekuatan. Semua ini, semua yang terjadi, aku tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari sini. Aku sudah terlalu dalam terperangkap dalam semua ini. Dian mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. Kamu sudah terlalu jauh, Arman. Sudah tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah menjadi bagian dari kekuatan ini. Sekarang kamu adalah milikku. Kamu tidak bisa lari.
Arman menatap Dian dengan tatapan kosong. Ia merasa hidupnya telah berakhir. Semua yang ia impikan dulu kini hancur. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kebahagiaan. Yang ada hanya kekosongan dan penyesalan yang terus menggerogoti dirinya. Akhirnya, Arman duduk kembali di kursi, tubuhnya lemas. Ia tidak punya semangat untuk melawan lagi. Semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan, sekarang hanya sebuah ilusi yang hancur. Dian berdiri di depannya, dengan senyum yang mengerikan, menyadari bahwa Arman telah menyerah pada takdirnya. Semua ini sudah selesai. Aku sudah memberimu kesempatan, Arman, kata Dian. Sekarang kamu harus menerima kenyataan. Semua yang kamu miliki akan aku ambil, dan kamu akan menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak ada tempat untuk penyesalan. Arman merasa kesepian. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa kembali ke hidup yang dulu ia kenal. Semua keputusan yang ia buat selama ini telah membawa kehancuran bagi dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Semua kekayaan dan kemewahan yang ia dapatkan hanya menjadi beban yang semakin menghancurkannya. Kehancuran yang ia rasakan tidak hanya datang dari kehilangan orang tuanya, tapi juga dari perasaan bersalah yang tidak pernah bisa ia lupakan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Semua yang ia miliki sekarang hanya kehancuran total yang tidak bisa dihindari. Dian berdiri di depannya, dan Arman tahu hidupnya sudah berakhir. Ia tidak bisa lagi keluar dari dunia ini. Dunia yang telah menghancurkan semuanya. Dunia yang kini dipenuhi dengan kesepian, kehancuran, dan penyesalan yang tak pernah bisa terobati. Dengan perasaan yang hancur, Arman memandang keluar jendela, menatap hujan yang terus mengguyur bumi. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan sekarang, tak ada lagi jalan yang bisa ia tempuh. Semua yang ia miliki telah hilang, dan ia menjadi korban dari ambisi dan keserakahannya sendiri.